Selamat pagi teman-teman. Pagi ini kita mau gas tipis-tipis. Ini hari Sabtu ya, jadi mungkin judulnya Satmori kali ya. Jadi kita mau gas tipis-tipis. Ini kita masih di Kota Malang. Dan si Ibun pengen ngerasain adem aja di Bromo sebentar, terus yang ngopi-ngopi, terus udahlah turun lagi gitu, rencananya gitu ya. Habis itu kita pindah kota lagi, kecuali ya nanti mau ada tujuan lain di kota ini, terus kita harus extend ya, itu nggak tahu, nanti diobrolin setelah turun dari Bromo. Ini karena kita dari Malang, jadi kita ke Bromonya itu lewat Tumpang. Nah, mudah-mudahan nggak ketemu jeep-jeep yang rame-rame itu ya, karena harusnya sih ini mereka udah pada di atas sih, siap-siap lihat sunrise. Gue pengennya sih, ada kepengenan sih lihat sunrise di Pananjakan gitu, tapi mengingat jalurnya juga gue nggak tahu ya kalau naik motor bagaimana, tapi kita cari aman dulu, next time aja. Jadi ini kita pokoknya kayak syarat aja, karena udah sambil melintas ke daerah sini, jadi sekalian kita main ke Bromo. Kita ini masih agak di bawah sih teman-teman, cuma gue pengen ngasih lihat dari tadi tuh sejauh ini itu jalannya mostly kayak gini ya, jalannya bagus, lurus. Ini kita lewat Tumpang namanya, nama daerahnya. Nah ini udah tadi selesai subuh kita jalan. Terus ini udah berapa kilometer? Sekarang jam 4:04. Kita masih ada sekitar 50 menit lagi ke Bromo. Kita rencananya ke Bromo Hillside. Kita mungkin ngopi aja di situ, minum atau yang ngemil. Karena mereka kalau weekend bukanya jam 4 pagi. Kita tunggu sampai matahari terbit, terus udah pulang lagi. Ini jalannya lurus saja, ini sejauh berapa belas kilometer, 11 kilometer kalau nggak salah dari Kota Malang, seperti ini terus. Dan udah mulai lebih dingin sih ini, gue lagi berpikir pakai outer nih, pakai windbreaker aja gitu, pakai jas hujan sih. Gue lagi mikir pakai jas hujan supaya nggak kedinginan. Pasti di atas ini dingin banget nih. Dan perjalanan juga pasti akan masih gelap gini terus ya, sampai di atas juga. Di sini kita lurus terus, agak nyerong dikit sih. Hati-hati ya, ini nggak ada lampu merahnya. Kita ke arah Gunung Bromo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sepanjang perjalanan mungkin view yang akan teman-teman lihat ya seperti ini. Cuma beda elevasinya aja, jadi tapi kalian juga nggak bisa ngelihat. Waduh. Nah ini udah mulai jarang perumahan nih teman-teman. Penasaran sama ininya nggak sih? Berapa derajatnya? Coba kita lihat. 23 derajat sih, masih aman sih ini. Dingin tapi masih aman. Kalian mulai bisa melihat kendaraan hardtop di sini, Toyota FJ40. Kita ini ada di Jalan Gubuk Lakah. Di sini itu mulai banyak ini teman-teman, homestay itu. Homestay kanan kiri banyak banget di sini. Tadinya tuh kita juga mau tidur sekitar sini, cuma karena mikir ada beberapa saudara yang mau kita kunjungin di Malang, karena nyokap tuh juga asli Malang, kecil dan besar di Malang, terus saudara-saudara yang masih banyak di Malang. Jadi gue kemarin ke rumah sepupu di Malang, di kota jadinya, dan baru bisanya kan setelah maghrib tuh.
Jadi khawatir kemalaman terus pulang ke sininya, ya udahlah nginepnya di sana aja gitu, di kota. Sebenarnya enak, sebenarnya juga nggak apa-apa sih nginep di kota, karena wah kan masih jauh ke Bromonya. Ya kalau kondisinya sepi gini, jalannya bagus gini mah nggak kerasa teman-teman. Ini kita udah berapa lama nih, sekitar 20-an menit. 20-an menit. Berapa kilo ya? 16-an kilo. Sudah lebih sih, 20 kilo deh hampir. Wih, cepet juga ya. Ya karena kosong ya. Dan kalian bisa lihat ini nanjak terus. Nanjak lagi. Makin dingin sekarang 21 derajat. Itu, buset, ada yang tulisan jual es batu. Ya kalau siang-siang mungkin enak juga ya minum dingin. Wah, ini gak kelihatan lagi tuh gerbang apa ya? Ini apa nih? Lintangan Coffee and Resto. Ini banyak mobil yang parkir juga ya. Wih dih, langsung menggelap gini. Waduh, kita mulai ke anu nih teman-teman. Kemana? Ke daerah yang lebih tinggi, pasti sebentar lagi akan lebih dingin. Gue juga sekalian ngetes sih ini jaket full mesh nih, gue sanggup menahan hawa dingin sampai seberapa. Karena kita udah survive pakai ini itu di pernah 19 ya. Kemarin itu 19 derajat, gue lupa deh di mana deh. Apa di Ijen? Apa di Bedugul? Oh iya, Bedugul. Bedugul tuh sampai 19 kita. Di Bedugul Bali, terus di apa namanya, Karangasem itu dingin tapi nggak sampai 19 sih. Oh, sini juga ada rumah-rumah lagi. Sini juga pasti banyak homestay juga nih. Apalagi yang rumahnya ya di pinggir-pinggir jalan gini, nggak ada salahnya nih dia buka homestay. Banyak jeep parkir di sini. Jalannya mulai menyempit dan belok-belok di sini. Si Bun bilang ini ngingetin dia kayak ke Citorek. Ya karena gelap juga ya. Citorek tuh kita tengah malam jalan. Udah nanjak-nanjak gini itu mungkin sekitar jam 3:30-an. Selamat datang di Kopi Jiwon. Kirain tunggu selamat datang ini apa namanya, nama tempat, nama daerah. Ih, ini gelap gini. Kanan tuh kayaknya view-nya pasti bagus deh. Nanti pulangnya kali kita tetap nge-record ya, supaya bisa melihat view-nya seperti apa perjalanan ke sini tuh kalau kondisinya terang. Kayak kemarin juga pas di Bali, pas gue berangkat kan lewat Bedugul juga, cuma lewat Bedugulnya tuh udah tengah malam tuh, jam 1-an ya kalau nggak salah. Ya nggak bisa ngeliat apa-apa. Akhirnya gue ulangin lagi lewat situ, dan view Gunung Buyan dan Tamblingannya tuh cakep banget. Wah, ini mulai nanjak nih teman-teman nih, ada pelangnya, dan di maps sudah mulai keriting, tapi nggak sampai kayak ini sih, nggak sampai kayak varises. Kita santai-santai aja ya. 19 derajat sekarang. 19 derajat. Belokannya mulai tajam-tajam tikungannya. Setelah 200 meter, belok kanan ke jalan Gunung Raga. Nah,
Ini kalau tikungan gini terus ketemu mobil gede lumayan juga. Itu view-nya ke sana pasti terbuka jauh itu teman-teman. Belok kanan ke Jalan Kubuk. Tapi di sini nggak gelap-gelap banget ya karena ada lampu jalan nih. Pas tikungan sih terutama. Wih. Ini tikungannya tajam sekali, tapi tanjakannya nggak seberapa. Terus sejauh 10 kilometer. Oke guys, ada Tugu selamat datang. Selamat datang di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Yeay, mari kita lanjut. Langsung gelap. Langitnya udah mulai ada warna-warna terangnya sedikit. Tujuh 17 derajat. Dingin sih teman-teman, tapi masih pakai jaket full mesh masih oke. Ini tuh apa? Selamat datang. Ini bayar ya? Gitu kan? Oh, bayar sih. Bentar teman-teman. Apa? Tiket masuk sudah booking online. Belum? Harus online gak? Oh situ, depan gak? Oh iya, gua kok nggak kepikiran harus beli tiket ya. Lupa, ya udah sebentar ya teman-teman, biar diurusin si Bun dulu tiketnya. Jadi kita lagi di pos penjagaan, si Bun lagi beli tiket masuknya. Ini gerbangnya nggak kelihatan ya, gelap bener. Selamat datang di Bromo Tengger Semeru. Habis ini kita lanjut ke dalam. Kita lanjutkan perjalanan. Tadi udah beli tiket. Harga tiketnya total satu motor dan 2 orang itu 113.000. Gua nggak tahu ada tiket weekend atau weekdays. Ini hari Sabtu sih, jadi masuknya weekend mungkin. Atau memang flat aja, nggak ada weekdays. Mulai lebih dingin nih. Gua agak buka dikit ya guys, karena sun visornya berembun. Sebenarnya harusnya beli anti fog lagi, cuma mahal banget anti fognya buat helm ini, jadinya nggak usah deh udah. Karena bisa diangkat satu klik tuh, embunnya juga udah hilang. Jadi ya udah, kita pakai cara itu aja. Ini kita ngambil yang kanan ya, itu ke bawah kemana gitu tadi. Makin dingin. Langsung berkabut. Ini kabut apa asap nih? Kok kayak bau asap ya? Sedikit doang. Asap mungkin teman-teman. Jalannya mulai nanjak. Nanjaknya agak lumayan, tapi masih oke sih ini. Masih bisa nambah kecepatan. Mulai suara burung-burung mulai ini teman-teman, mulai ini dia. Asapnya. Mari kita susul. Kirain kabut, kena prank. Ini ke titik kita mau sambangin Bromo Hillside itu masih sekitar 6,5 kilo lagi. Ini gue rolling aja teman-teman ya, biar kalian bisa lihat. Ini atas nih udah mulai terang langit, udah mulai warna biru-biru muda. Dan kabutnya udah mulai kelihatan tipis-tipis sih.
Tadi di pos penjagaan situ tuh agak sedikit panik karena gak ada sinyal. Tapi bisa nyantol wifi ya tadi, oh ya? Oh, minta tadi handphone bapaknya. Harusnya ya ini pemerintah tolong dibuatkan itulah. Pakai apa gitu? Pakai sama punya pemerintah Telkomsel, masa nggak bisa? Kan nggak semua sinyal apa namanya yang orang pakai itu ada sinyalnya di sini. Kalau orang sini sih pasti milih kartu yang ada sinyalnya di sini. Tapi kalau kejadiannya kayak tadi gimana coba? Kasih solusi lah. Ini udah tahun segini loh. Masa nggak dipikirin? Masa solusinya tethering dari HP yang jaga? Elah. Kasih orbit kayak atau apa gitu. Suhunya udah berada di 17 derajat, udah semakin dingin. Tapi tubuh kita juga udah semakin ini sih, udah semakin apa namanya, terbiasa ya. Jadi nggak merasa sedingin yang tadi banget gitu. Wah, ini ada lampu disco. Wah, sudah mulai makin menyala langitnya. Mudah-mudahan sunrise-nya bagus ya. Tadi ada yang harus ditunjukin di pos 2 kah? Pos 2-nya di mana katanya? Ini masuk desa wisata adat Ngadas. Desa adat ini mirip kayak itu juga ya. Kesepuhan Citorek gitu mungkin ya. Desa adat Citorek itu kan juga desa adat ya. Supposed to. -16 derajat teman-teman. Semakin terbuka, semakin terang. Oh, terang banget di sini. Awannya mendung kah? Kayak langitnya. Wih, jangan dikenceng-kencengin. Ini gue suka grogi. Temu tikungan sebelahnya jurang tuh. Oh, itu dia tuh Bromo Hillside-nya di ujung sana. Jauh banget kelihatannya. Berapa kilo lagi sih? 2,4 kilo. Ya emang jauh sih 2 kilo tuh. -15 derajat kali ya, teman-teman. 15 derajat. Lele juga kedinginan ini. Ini berpasir di sini. View-nya. Ini sempit banget sih ini nih. Sempit dan jurang, ngeri banget. Kanan kiri. Nah, di saat-saat seperti ini nih makser-maksernya ada nih gue nih. Ini jam 5 pas. Wih, ini jalan.
Aduh, serem banget. Ih, ngelihat ke kanan tuh, Masya Allah. Jalan sekecil ini. Cantik sih teman-teman. Ih, 15 derajat, masih tetap 15 derajat. Ini kali pertama kita berdua ke Bromo ya? Iya teman-teman, setelah berapa belas tahun kita bareng. Sekalinya ada kesempatan naik motor pula, mantap. Kalau tahun kemarin kita ke Malang tuh ya, ke Batu. Naik HIS, tapi kita sewa HIS rame-rame dari Bogor. Terus tapi nggak ke sini, cuma ya ke Batu Malang aja terus udah. Makin dingin rasanya, tapi masih nunjukin 15. Gua rasa ini udah turun lagi sih, at least 1 poin nih, 14 nih kayaknya. Wah, tikungannya curam ya teman-teman, hati-hati. Curam dan jurang. Dan dingin, 14 derajat nih sekarang. Jadi lumayan ini. Mantap. Kenapa, Wi? Iya. Ini nggak digaspol juga sih. Ini apa nih kanan nih? Parkiran kah? Parkirannya apa? Oh, ini kita sampai nih. Bromo Hillside. Sampai juga teman-teman. Bromo Hillside. Ini yang tadi nih. Kita parkir di mana ya? Si Ibu turun dulu deh. Ntar. Ayo turun. Nah, kita parkir dulu, kita terus ngopi ke atas. Parkir di sebelah mana? Sini aja nggak apa? Mundur dikit lagi. Sini aja. Oke. Sini sekarang menunjukkan 13 derajat. Makin dingin. Kita foto-foto dulu, si Ibu langsung video-video tuh. Ya, kita parkir dulu. Kita cek dulu voltmeter baterai. Oke. Si Lele parkir di sini. Tadi bayar 5.000 untuk biaya parkirnya, dan si Ibu langsung video-video. Cakep banget sih ini. Masya Allah. Ini juga banyak mobil parkir sini. Ini jeep-jeep sewaan ya. Tuh, nah udah mulai kelihatan kuning-kuningnya. Seru banget ini ke bawah. Gua agak geter-geter gimana. Nggak bisa jadi pencinta alam memang, takut ketinggian. Getar ketinggian bukan takut. Biar kita nunggu si Ibu beres video-video baru kita ke atas.
Gimana Ibun? Dingin cuy. Dingin? 13 derajat. Kedinginan dia. Dingin sih, Dingin kedingin. tapi masih aman sih. Pakai full mask juga aman. Oh, iya masih full mask juga aman. Ternyata jaket kita kan full mask nih. Ternyata 13 derajat masih bisa. Masih belum nyiksa lah. Tempatnya di atas. Bromo Hillside. Coffee shop sih. Mari kita naik dulu. Sini ada tiket. Gue nggak tahu tiket apa. Ntar kita tanya deh. Sarung tangan, Mbak. 10 ribuan. Sarung tangan. Buatan. Ini penunjuk ke arah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Ranupani kiri. Kalau kita dari Lumajang, itu tembusnya dari sana Ranupani, arah Ranupani. Bromo Ngadas Malang. Kita dari arah Malang tadi. Kita lihat tuh di sini deh. Itu sana tuh Semeru teman-teman. Dia lagi ngeluarin asap-asap kecil. Lagi flu dia, lagi batuk-batuk kecil. Wah, mantap banget, luas banget. Oh, ini kita beli tiket dulu. Ini restoran kan di atas. Ini ada tiket-tiketnya. Iya, bisa pakai kris. Pakein oleh petugas di lantai atas. Untuk penukarannya nanti di lantai 2 ya Kak, di restonya. Oh, Iya. tukar Penukaran minuman welcome itu. steak sama welcome drink. Oh, iya. Nanti welcome steaknya bisa pilih waffle atau nggak roti bakar. Mhm. Untuk welcome drinknya nanti bisa pilih susu hot tea atau kopi. Gitu. Oh, teh. Oh, oke. Oke. Jadi paket kita yang ini. Makasih ya. Nanti bisa dapat snack dan drink. Oke guys, kita naik dulu ke atas. Ini kayaknya kombinasi antara oksigen tipis sama kondisi ringinan, kondisi fisik yang jelek sekali. Tapi ini udah agak lumayan recovery ini. Si Ibun aja yang memang dia seneng naik naik gunung ya. Jadi fisik dia sih oke. Cuma ini ternyata dia juga tadi di pinggir-pinggir katanya makser-makser gitu. Gak berani nempel ke pagar. Nggak berani nempel ke pagar sana dia. Mungkin belum menjajakan. Ya udah, gue jadi minta tolong si Ibun buat keliling kasih lihat view-nya sampai gue backdoor. Ini agak pusing dikit soalnya. Jadi gue mau aklimatisasi dulu sebentar. Astaga, ini ke bawah. Gue nggak yakin gue berani sih ini. Innalillahi. Kamu aja nih, pegangan ini nih putar-putar sana. Awas atas ya. Iya. Hah? Kalau begini aja. Oh. Ya. Penutupan. Pak Subo
ntar aku bilang. Iya betul. Itu ada penginapan juga di sebelah sana tuh. Penginapan apa ya namanya? Kayak seru juga nginep situ. Cuma ini dingin banget nih, tadi kita 13 derajat di sini. Wow. Ini kalau ada api unggun di sini nih enak nih. Ternyata saya takut ketinggian. Sama si ibu juga bilang ternyata takut ketinggian. Jadi jalan kayak di sepanjang situ. Hah? Apa sih namanya? Iya. Cuma berani jalan di tengah yang ada tulangan bawahnya. Nggak berani ya. Padahal itu besi ya. Besi kuat insya Allah. Tapi ya Ntar kapan? kita udah masuk lagi di dalam, bukan masuk lagi sih, ini baru turun dari atas. Kita di dalam restorannya Bromo Hillside Village. View-nya cakep banget di sana. Dan ini penampakan restorannya. Sementara si Ibun masih keliling-keliling, dia mau video-video. Gue istirahat di sini aja dulu. Agak pusing, nggak tahu kenapa nih. Kacau. Dapatnya ini ya, kopi tubruk. Gue tadi nyedot pakai sedotannya gitu di bawah. Set, isinya ini semua. Ampas. Ini kita pesen waffle. Dan ini udah termasuk dalam paket ya si Ibun teh. Paket bayar 50.000 tadi. Kita kedatangan tamu dari tadi. Tidur di sebelah si Ibun. Dia kayak nyaman nih, si Ibun masih bau kucing rumah kayaknya. Dia VIP banget nih, view-nya langsung ke sana tempat tidurnya. Wah, luar biasa. Nikmat banget ya, Cing. Kita mau jalan balik lagi ke Malang. Kita tadi dari atas sana. View-nya ini dan ke sana ke Ranupani, ke Gunung Semeru. Ini pos Jemplang namanya ya. Kalau kalian mau cari Bromo Hillside itu pos Jemplang. Dan di situ ininya apa namanya? Lah, motor gue udah balik arah. Si Lele ada di situ parkir. Tadi madapnya sih nggak ke situ. Padahal gue kunci stang ya. Tapi dia bisa, ya udah. Ya udah, kita jalan dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Di tempat parkir sini juga ada musola dan warung-warung ya. Kalian bisa makan pop mie di sini atau Indomie. Kalian kalau kesini dari Malang usahakan pom bensin terakhir di Tumpang tuh isi full. Tapi kalau memang terpaksa tidak ada, di sini ada jualan Pertamax eceran 18.000 tuh kayaknya sih, Pertamax 18. Kita jalan pulang dulu. Si Ibu belum naik. Ntar. Ya. Naik. Waduh, bismillahirrahmanirrahim. Kita jalan ini lewat kiri sini, lewat keluarnya. Kenapa? 360. Oh, boleh. Kita jalan dulu ya guys. Ini kesini mau parkiran ya, bukan anu ya. Kita jalan dulu. Ini jeep-jeepnya masih pada ada di sini karena ini low season. Tadi oh itu tembusnya juga situ sih sama parkiran. Tadi di info kalau kalian mau sewa trail secukupnya, katanya sepuasnya 300.000 kalau mau turun ke Bromo. Kalau view-nya guys. Kalau jeep hardtop 600.000 ya. Dicukup-cukupin lah ya. Kalau orang dewasa sih 5 orang sih hardtop tuh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang, waduh view-nya.
Sekarang gue recordin kondisi pulang. Ini turunan terus nih guys, agak sedikit mengkhawatirkan. Tapi kemarin kita udah puluhan kilo turunan tuh di mana? Ijen ya. Ijen tuh ya puluhan kilo kita turun. Bismillah, semoga pas sepi jalurnya. Kita pelan-pelan ya sambil menikmati alam. Gelap pekat, lampu tipis, jalan nanjak, napas berat, embun dingin mulai nempel. Jam belum benar-benar jadi pagi, tapi roda sudah tahu harus pergi. Tanjakan makin panjang, belum selesai. Gigi rendah, suara mesin jadi ramai. Udara dingin, pelan-pelan masuk dalam. Kayak pikiran yang lama belum padam. Dan langit mulai berubah. Dari hitam ke abu, Pelan-pelan aku ikut dia. Bromo pagi, cahaya datang perlahan. Dingin menusuk sampai ke tulang. 13 derajat, napas terasa hilang. Semua ini terlalu indah buat dilewatkan. Enggak banyak kata yang keluar, hanya kagum dan sadar. Beberapa hal di hidup ini Cukup dilihat, gak perlu dikejar. Yeah, yeah. Kabut turun, pandang pendek, mata fokus. Oksigen makin tipis, Nafas halus, sarung tangan gak cukup nahan dingin, tapi hati malah hangat. lihat pagi. Orang-orang mulai datang cari terang. Aku cuma berdiri kaku, gak bisa lalu lalang. Kadang kita Naik jauh, cuma buat ingat lagi rasanya jadi manusia. Matahari naik, Warna langit berubah, semua terasa dekat. lalu perlahan terbiasa. Waktu berjalan, gak nunggu tetap lanjut. Hangat datang, dingin hilang, perlahan larut. Aku tahu, Gak bisa lama di sini, semua indah, cuma bisa sebentar dinikmati. turun lagi jalan yang sama. Rasanya beda, Yang tadi terus nanjak, jadi menurun. mungkin hidup Memang sering kayak gini. singgah sebentar, lalu pulang bawa arti. Bromo pagi, langit cepat berubah. Berusaha menikmati hadir di sini. Hanya punya waktu sebentar, tapi yang sebentar justru terasa lama. Kalau Nanti aku lupa rasanya hidup itu apa. Aku tahu harus kemana, meski cuma untuk sebentar saja. Saatnya kembali ku takkan lupa tempat ini. dan perjalanan ku lanjut lagi. Kembali, kembali, ditemani mentari pagi. Ini dinginnya sih udah nggak seberapa nih teman-teman. Tadi pagi itu sampai 13 derajat. Kalau ini berapa sekarang ya? Kita lihat 17. 17 sebenarnya masih dingin sih, masih sentrup-sentrup juga. Selamat jalan. Oke baik, Desa Ngadas. Nah kita ini masuk Desa Ngadas apa ya? Apa keluar dari Desa Ngadas? Jangan lupa juga ini ya, apa namanya, remnya gantian kanan kiri. Kalau bingung kalian hitung 5, terus ganti 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau belok biasanya gue pertahankan rem belakang dulu, baru agak lurus, baru ganti rem depan. Tuh. Dan ke belakang lagi pas tikungan. Gitu, karena gue merasa
Kalau lagi nikung di rem depan tuh lebih kaku, lagi motor tuh beloknya jadi susah, jadi lebih susah. Di belakang lebih enak. Ini kita pelan-pelan banget nih, coba jalan berapa? 20-an, nggak sampai 30 ini. Wih, ada ginian naik. Kuatkah? Kuat sih ya harusnya. Ini apa nih guys? TVS kah? Pelan-pelan. Oh, tukang sayur coy. VR ya? Kayaknya sih VR sih, tukang sayur. Mantap juga itu, muatannya kan pasti penuh ya. Walaupun pelan-pelan tapi nanjak. Anjay, ada sofa. Itu mau orang buang sofa kayaknya di situ. Ih, longsoran kanan kiri. Kita sampai di posnya masuk tadi, Coban Trisula. Tadi kita beli, beli tiket pagi. Lanjut lagi, keriting lagi di depan. Masih 30 km lagi ke Kota Malang. Kita santai-santai. View-nya teman-teman. Cakep banget. Ini gerbangnya, dia foto. Apa kita foto sini juga ya? Aku foto sini kali ya. Sorry ya. Ikut deh. Mari kita jalan lagi. Tadi habis foto-foto. Tadi malam sih kita lewat situ ya pas masih gelap banget. Ini hangat banget ini jadinya 18 derajat. Padahal harusnya 18 derajat itu dingin banget, tapi di badan karena dari atas tadi ya di sini tuh jadi kerasanya hangat. Jalanan mulai keriting teman-teman. Kalau terang ini tidak mengerikan, tanda kutip ya, mengerikannya itu kalau malam gelap. Kita lanjut perjalanan dulu, tapi gua kayaknya mau ngasih lihat ini loh nih, tikungan di sini nih kayaknya tikungan yang curam yang terakhir maksudnya. Setelah di sini kayaknya nggak ada lagi ya yang curam banget gitu, yang patah. Aduh. Nah ini kalian bisa lihat bahkan tuh jalanan di sebelahnya langsung. Ini apa nama tikungannya? Hairpin bukannya? Iya, kayak rambut dilipat gitu loh. Sebenarnya cornering asik sih, tapi resikonya tuh kita tadi dari situ nih, rapat banget jalan kanan sama kiri. Di situ dan di mana lagi ya? Udah kayaknya di bawah sih ada sih, tapi nggak separah itu. Tapi kita tetap, gue liatin deh bentar lagi. Aduh. Ibu masih ngerekam ini nggak? 360 nggak? Belum ngerekam ya? Mau deh, boleh yang tikungan terakhir ini. Ntar ya guys, siapin dulu biar kelihatan lebih ini di angle yang lain. Santai sih, masih di depan, sekitar 100 meter di depan. Lurus ke sana serem banget.
Makanya kalian harus hati-hati, santai-santai aja. Jangan sampai di sini kalian mengharuskan diri kalian untuk mengejar waktu. Jadi set waktu sesantai mungkin. Nah ini di sini tikungannya mantap. Tapi nggak curam banget, nggak curam bahkan ya. Masih oke aja lah gitu. Meskipun itu tinggi banget tuh kita dari atas. Cuma hitungannya sih ini nggak curam sih dibanding yang sebelum-sebelumnya kita pernah lewatin. Kayak di Bedugul tuh ada beberapa, kalau kita dari arah atas ya, kalau dari arah utara terus mau ke mana tuh, danau-danau Tambelingan, Buyan, dan Danau Beratan, di situ tuh ada yang cukup ekstrim. Ini di belah kiri nih gue ngelihatnya kayak ini teman-teman, kayak vertical garden gitu ya. Kayak tapi alami banget dan cakep banget. Pakis-pakisannya cakep banget. Majestic banget sih ngelihat ke atas, Masya Allah. Padahal ini warnanya homogen ya, maksudnya hijau semua, tapi memang teksturnya, bentuknya beda. Jadi itu yang membuat jadi rich. Nah ini baru diomongin ada merah-merahnya dikit. Ini kayak tanaman di depan rumah tahun 90-an gitu, banyak nih tanaman yang merah-merah gini nih. Gue sih nggak tahu namanya ya. Nanti kita kasih lihat ini teman-teman, apa di Jalan Gubuk Kelakah tuh yang banyak tempat penginapan. Gue sih merekomendasikan di situ aja sih nginepnya. Jadi deket. Jadi kalian kalau mau sunrise gitu, udah deket lah. Di sini juga ada coffee shop kekinian nih, Lawang Sari namanya. Di belah kiri juga situ ada Villa Veranda 1, villa keluarga. Ada yang lagi nginep tuh. Ya, di sini juga mungkin bisa jadi pilihan sih. Wah, jalan pagi sehat bener, mantap. Keren. Nah, di sini banyak homestay teman-teman. Intayu, Ala Senjani Cafe, ini ada rawon, tempat makan situ. Enak kali bagi-bagi makan rawon. Nah, di kanan kiri ini tempat kafe, dan mulai dari sini tuh banyak homestay. Nah, ini juga tuh kayaknya lagi bangun homestay tuh di kanan. Ini ada Kelakah Bromo. Ada Gubuk Bromo. Nah biasanya sih mereka kayak Kelakah Bromo tadi ngasih nomor telepon ya di pelangnya. Jadi kalian lihat di Google Street View aja tuh jalan ini, Jalan Kelakah, Jalan Gubuk Kelakah. Kalian start pelan-pelan gitu, maju, nanti kelihatan di kanan kirinya ada apa. Udah segitu canggihnya sekarang, sangat membantu. Tinggal kita aja yang makainya gimana. Tumpang lurus, Duet Kerajaan kanan. Kita balik lagi ke arah Tumpang. Di sini lebih banyak lagi nih. Villa Kayu Manis Bromo nih kanan. Loh. Terus yang kita tadinya mau booking tuh Kayu Manis kan, bukan ya? Kayu Putih ya? Tapi kayaknya bukan itu ya. Ini banyak hartop cakep nih guys. Nah di sini tempat perumahannya jadi banyak yang menyediakan homestay. Mungkin ya minggu depan. Tadi itu sepi banget sih. Kalau ya gue sih seneng ya, nggak rame orang. Tapi mungkin mulai minggu depan, mulai libur anak sekolah Desember, terus Natalan, terus tahun baru, nah itu udah puncak-puncaknya.
Apakah macet-macet di sini? Nggak tahu juga sih. Nggak mungkin macetnya sih di sana ya, di tempat lihat sunrise-nya itu. Rame ini ora umum kalau kata orang Jawa. Tuh ini banyak homestay nih dari tadi nih di kanan kiri. Next time kita coba lagi ke sini lagi nanti, tapi terusnya pengen turun ke bawah sih. Cuma gua nggak yakin kalau bawa motor ini, daripada cari perkara mendingan sewa jeep aja. Atau sewa trail, tapi trailnya kecil, kalau boncengan nggak bisa kita. Trail itu trail 150. Oh ya kata Ibun bawa masing-masing, jadi kita sewa 2. Jadi Ibun belajar motor kopling dulu nanti ya. Oh iya, fun fact. Ibun waktu SMA itu motornya, dia bawa motor ke sekolah. Dia pernah bawa motor ke sekolah, entah berapa, dalam periode berapa lama tuh, mungkin setahun 2 tahun, gue nggak tahu. Itu motornya F1Z. Gile, gimana tuh? Cewek bawa 2 tak pada zaman itu, mantap banget kan? Preman banget pokoknya, nggak cocok sama ininya, sama apanya ya, sama gua kok mau ada satu kata yang gua mau sebutin tapi lupa, sama appearance-nya lah gitu, sama penampakannya. Kalau kalian lihat pertama kali terus ngeliat, wih, bawa motor 2 tak gitu. Udah gitu fun fact-nya lagi apa coba? Dia nggak inget ngisi oli samping. Jadi dia tuh cuma ngisi bensin aja. Emang ada oli sampingnya? Ya ada lah. Mungkin diisiin kali ya sama mertua yang laki-laki. Mungkin dicek. Dianya sih nggak ngecek, nggak tahu, dia mau pakai aja isi bensin, pakai. Gua nggak yakin juga dia servis siapa? Oh nggak inget juga dia. Mungkin yang servis ini kali ya, minta tolong mantan pacarnya dulu kali. Wah ini udah mulai lebih menghangat 22 derajat. Kuping juga tadi kayak budak sebentar, kayak terus keplong jeduk gitu. Gue sering banget begitu kalau naik ya, terutama naik atau turun itu kayak ya begitu. Sama kayak kalau kita lagi agak nyelam di dalam air gitu, udah kedalaman 5 meter 6 meter tuh ya harus kayak ditiup, tutup hidung terus ditiup gitu loh, kupingnya biar kebuka. Oke guys, ini kayaknya kita lanjut ke Malang. Dan kayaknya Satmori tipis-tipis pagi ini gue coba tutup sampai di sini aja. Bentar, ternyata di sini ada Pertasop. Semalam gue nggak lihat ya. Kita ada Pertasop, jadi ya aman lah harusnya. Sampai mana tadi? Oh iya, gue tutup dulu ya Satmorinya tipis-tipis. Pagi ini Satmori di Malang, alhamdulillah semuanya lancar, suasananya juga menyenangkan, dingin banget. Terus gimana, Ibun senang nggak? Ibunnya juga alhamdulillah senang. Pokoknya yang penting pasangan kita, keluarga kita happy guys. Jadi gue tutup dulu sampai di sini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berusaha menikmati hadir di sini, hanya punya waktu sebentar, tapi yang sebentar justru terasa lama. Kalau nanti aku lupa rasanya hidup itu apa, aku tahu harus kemana, meski cuma untuk sebentar saja. Saatnya kembali, ku takkan lupa tempat ini dan perjalanan ku lanjut lagi.